Itu kami kelompok 3 membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22 sampai 24 dengan nama anggota Sofia Redvisa Putri NIM 12402193002, Nurul Fitriah NIM 12402193015, Eki Saswita dengan NIM 12402193016, Ayudi Habsari 12402193031, Amanda Nurunisa Arif 12402193035, dan Nadilatul Nur Aziza dengan NIM 12402193046. Dengan pembahasan kami ialah yang pertama, pemotongan pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24. Yang kedua, wajib pajak penghasilan pasal 22, 23, 24. Yang ketiga, ada tarif pajak dan penerapan pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24. Yang terakhir, ada kasus dan pembahasan pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24. Untuk poin pertama ialah pemotongan pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24. Di sini saya menjelaskan pajak penghasilan pasal 22, yang artinya pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang yang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral atau logam lainnya itu disetorkan melalui ke kas negara, ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai kegiatan impor dan ekspor. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut atau BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan menggunakan surat setoran pajak, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, yang ketiga, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, pembelian komoditas tambang. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam 3 rangkap, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang selanjutnya, B. Pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Pemotongan PPH pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas: pertama, badan pemerintah; kedua, subjek pajak badan dalam negeri; ketiga, penyelenggara kegiatan; keempat, bentuk usaha tetap; kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjuk dari Direktur Jenderal Pajak untuk pemotongan pajak PPH pasal 23. Yang selanjutnya, C. Pajak penghasilan pasal 24. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPH mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak PPh pasal 22, 23, dan 24. Yang pertama, subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Subjek PPh yakni orang pribadi, wasiran yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua yaitu objek pajak penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh yang pertama, bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga yaitu wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong serta disetor dan dilaporkan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas menggunakan modal atau capital income, dan penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh wajib pajak, badan, dan BUT. Pihak pemotong pajak yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak penghasilan pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Objek pajak penghasilan pasal 24 yaitu berdasarkan pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek untuk pajak penghasilan pasal 24 adalah beberapa penghasilan yang boleh dikreditkan dengan pajak terutang adalah sebagai berikut, yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempatan kedudukan atau berbeda. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalian sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena peralihan harta tetap adalah negara tempat harta
tetap berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang memadai bagian dari suatu bentuk usaha. Poin selanjutnya yaitu tarif pajak dan penerapan pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24. Pertama, pajak penghasilan pasal 22, di mana pajak penghasilan pasal 22 sama dengan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Adapun kegiatan pengenaan pajak, A. Kegiatan impor barang, di mana barang tertentu atau lampiran 1. PMK nomor 34 garis miring PMK titik 0110 2017 dengan penilaian 10% dikali dengan nilai impor. Yang selanjutnya barang tertentu lainnya atau lampiran 2 PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring tahun 2017 dengan penilaian 7,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu dengan penggunaan angka pengenal impor atau API. Kegiatan selanjutnya yaitu ekspor komoditas batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonized system atau lampiran keempat PMK nomor 34 garis miring PMK 010 tahun 2017 oleh eksportir dengan penilaian 1,5% dikali dengan nilai ekspor. Selanjutnya, kegiatan pembelian barang oleh pemungutan pajak atau bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberi delegasi oleh KPA dengan penilaian 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Yang berikutnya adalah tarif pajak penghasilan pasal 23 yang diperoleh dari tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari jumlah bruto penghasilan. Untuk tarif pajak penghasilan pasal 23 ini yang pertama yaitu adalah 15% dari bruto atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga karena atas royalti. Yang keempat atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Tarif pajak penghasilan pasal 23 yang kedua yaitu 2% dari bruto, tidak termasuk PPN, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pada pasal 24. Berikut adalah ketentuan tentang jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan. Pertama, pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia. Hanya pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Yang kedua, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri, menganut metode pengkreditan pajak terbatas atau ordinary credit method. Selanjutnya, besarnya kredit pajak luar negeri yang diperoleh dari pajak penghasilan pasal 24 adalah nilai terendah di antara tiga perhitungan, yaitu yang pertama, total PPh terutang, kedua, penghasilan neto luar negeri ditambah penghasilan kena pajak dikali total
pajak penghasilan terutang. Yang ketiga, pajak penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jika jumlah PPh atau pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan bersama dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi. Berikutnya adalah kasus dan pembahasan pajak penghasilan pada pasal 22, 23, dan 24. Adalah kasus dan pembahasan pajak penghasilan pasal 22 sebagai berikut. Contohnya pada transaksi impor dan penyerahan kepada pemerintah atau BUMN atau BUMD. Dengan kasus yaitu adalah selama tahun berjalan PT Anugrah membeli bahan baku secara impor dengan harga impor sebesar 101.900 juta, diasuransikan sebesar 10% dari harga impor atas impor yang dikenakan biaya masuk 5% dan BPN impor 10%. PT Anugrah telah memiliki angka pengenal impor atau API. Perhitungan bisa dilihat sebagai berikut. Dengan hasil yaitu persediaan adalah 117.694.500, PPN impor 11.769.450. Pajak dibayar di muka pada pajak penghasilan pasal 22 adalah 2.942.363 dan bank sebesar 132.406.313. Selanjutnya yaitu kasus dan pembahasan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu PPh pasal 23 atas dividen. Misalnya, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CW Perkasa sebesar 200 juta. PPh pasal 23 dipotong PT Solusindo adalah 15% dikali 200 juta, yaitu 30 juta. Yang kedua yaitu PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Misalnya, PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. PPh pasal 23 yang dipotong PT Karya Utama adalah 15% dikali 80 juta, yaitu 200 juta. Yang ketiga yaitu kasus dan pembahasan PPh pasal 24. PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri. Misalnya, PT Ananda Raya yang berkantor di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Dan yang kedua, di dalam negeri menderita kerugian sebesar 100 juta. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar 5 miliar. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan. PPh pasal 24. Yang pertama yaitu menghitung total PKP. Penghasilan dari negara A berupa laba usaha sebesar 500 juta. Kemudian dikurangi kerugian usaha di dalam negeri sebesar 100 juta. Jadi jumlah penghasilan neto yaitu 400 juta. Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang. PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 4.800.000.000 dibagi 5 miliar, kemudian dikalikan dengan 400 juta, dan hasilnya 384 juta. Kemudian PKP yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 400 juta dikurangi 384 juta, yang hasilnya 16 juta. Kemudian untuk PPh terutang yaitu 50% dikali 25% dikali 384 juta. Hasilnya 48 juta
Kemudian nanti ditambah dengan 255 dikali 16 juta, yaitu 4 juta. Dan hasilnya tarif PPh terutangnya yaitu 52 juta. Yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, yaitu penghasilan luar negeri atau dari negara A tersebut dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Jadi 500 juta dibagi 400 juta dikali 52 juta yang hasilnya 65 juta. Yang keempat yaitu menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, yaitu dengan cara tarif pajak yang di luar negeri dikali dengan penghasilan luar negeri, yaitu 30% dikali 500 juta yang hasilnya 150 juta. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan dalam pasal PPh 24 adalah senilai 52 juta atau sebesar total PPh terutang. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.